Kali ini kita akan menggambar segitiga ABC sebarang. Langkah pertama yakni kita menggambar segitiga ABC sebarang. Ketentuan yang pertama yakni menarik garis yang melalui titik sudut A dan tegak lurus dengan sisi BC. Langsung saja kita tarik garis dari A tegak lurus dengan sisi BC. Seperti ini. Garis ini dinamakan garis tinggi. Mengapa dinamakan garis tinggi? Karena menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya secara tegak lurus. Untuk perintah selanjutnya yakni menarik garis yang melalui titik sudut B dan membagi sama panjang ruas sisi AC. Sebelum kita menarik garis dari sudut B, kita ukur dulu panjang dari sisi AC agar kita dapat menentukan titik tengahnya. Setelah menemukan titik tengahnya, maka kita tarik garis dari sudut B. Baik, ini sudah membagi sama panjang. Kita beri tanda seperti ini. Garis ini dinamakan garis berat. Mengapa dinamakan garis berat? Karena menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya dan membaginya menjadi dua bagian sama panjang. Untuk perintah selanjutnya yakni menarik garis yang melalui C dan membagi sudut ABC menjadi dua sudut sama besar. Baik, sebelum kita menarik garis dari sudut C dan membaginya menjadi dua sudut sama besar, maka kita perlu mengukur sudut C terlebih dahulu dengan menggunakan penggaris seperti ini. Baik, kita ukur sudutnya. Untuk sudut C kali ini yakni sebesar 135 derajat. Jadi untuk membaginya sama besar, kita harus membaginya menjadi 67,5. Kita tarik garis. Kita beri tanda seperti ini untuk menjelaskan bahwa sudut ini ialah sudut yang sama besar. Garis ini dinamakan garis bagi karena membagi sudut menjadi bagian yang sama besar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari tugas yang telah diberikan, yakni untuk nomor 2 dan nomor 3. Untuk nomor 2, maksud geometri dalam sistem aksiomatik ialah sebelumnya, sistem aksiomatik sendiri ialah kumpulan dari aksioma-aksioma, yang mana untuk menjadi sistem aksiomatik memiliki beberapa syarat, yakni konsisten, independen, lengkap, dan ekonomis. Untuk dapat dinyatakan konsisten ialah tidak terdapat kontradiktif baik pada lambang maupun pernyataan-pernyataan. Dikatakan independen apabila tidak saling berketergantungan antara aksioma satu dengan aksioma yang lain. Artinya mereka dapat berdiri sendiri-sendiri dan dapat dinyatakan kebenarannya masing-masing. Untuk yang selanjutnya, dinyatakan lengkap apabila dapat dibuktikan kebenaran dan kesalahannya. Karena jika tidak lengkap, maka tidak akan dapat dinyatakan kebenaran dan kesalahannya, sehingga tidak dapat ditarik teorema-teorema dari aksioma tersebut. Untuk yang selanjutnya, dikatakan ekonomis apabila simbol dan istilah yang digunakan tidak berlebihan. Artinya, simbol dan istilah yang digunakan singkat, padat, namun jelas dan dapat dimengerti. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa maksud geometri dalam sistem aksiomatik ialah geometri tersebut diatur atau memiliki dasar, yakni aksioma-aksioma, di mana kumpulan dari aksioma-aksioma tersebut disebut sebagai sistem aksioma.
Sedangkan untuk menjadi sistem aksioma terdapat 4 syarat, yakni konsisten, independen, lengkap, dan ekonomis. Jika salah satu syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, otomatis tidak dapat dikatakan sebagai sistem aksioma karena tidak dapat diambil teorema-teorema dari aksioma tersebut. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya yakni sebutkan pengertian pangkal dan geometri Euclides beserta unsurnya. Unsur-unsur dan relasi-relasi yang tidak dapat didefinisikan disebut pengertian pangkal. Terdapat 5 pengertian pangkal dalam geometri sebagai dasar untuk mendefinisikan semua geometri lainnya dalam geometri Euclid. Di antaranya yakni, pertama, titik atau dalam bahasa Inggris disebut point. Yang kedua, garis atau disebut line. Yang ketiga, terletak pada atau dalam bahasa Inggris disebut line on. Misal, terdapat 2 titik terletak dalam satu garis. Nah, selanjutnya, di antara atau between, misal titik C di antara titik-titik A dan B. Untuk yang terakhir yakni kongruen atau dalam bahasa Inggris kongruen. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.